Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Satu ayat saja. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, kita sudah sering kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita sudah sering kali membaca ayat kebenaran firman Tuhan ini. Dan seharusnya kita tahu bahwa yang mengatakan akan hal ini adalah Allah Bapa di sorga sendiri. Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Persoalannya sekarang adalah, kalau mau jujur, ketika kita memeriksa keberadaan hidup kita, sampai saat ini, kita belum sungguh-sungguh berjuang untuk tetap hidup di dalam kesucian, tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Padahal Allah Bapa sendiri yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dari kebenaran firman Tuhan ini juga kita bisa mengerti bahwa kekudusan hidup itu wajib, saudaraku. Karena kalau pada akhirnya hidup kita tidak ditemukan kudus, sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah kudus, maka kita tidak bisa diterima oleh Allah menjadi anak-anaknya yang sah. Kita tidak bisa diterima oleh Allah untuk tinggal di dalam kerajaannya. Kita tidak bisa diterima oleh Allah sebagai ahli waris kerajaan sorga. Jadi wajib bagi kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk mencapai kekudusan hidup. Dan itu bukan hanya untuk sehari dua hari, ya. Kekudusan hidup itu harus terus dijaga di sepanjang umur hidup kita, sampai kita menutup mata, Bapa di sorga menemukan pribadi kita ada di dalam kekudusannya. Perhatikan itu, saudaraku. Kalau kita mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, maka kita akan mengerti mengapa kita wajib hidup di dalam kekudusan Tuhan, mengapa kita wajib hidup di dalam kesucian Tuhan, mengapa kita wajib hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14, firman Tuhan katakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menjadi jawaban bagi kita, mengapa kita harus menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita. Ternyata kalau kita tidak benar-benar berjuang menjaga kesucian kekudusan hidup kita, di mana firman Tuhan katakan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, ini artinya
Kalau kita tidak ditemukan ada dalam kekudusan Allah, jelas sekali bahwa kita tidak akan bisa melihat Allah. Kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Karena Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia, Allah yang agung tidak bisa menyatu dengan sesuatu yang tidak kudus, termasuk di dalamnya. Allah tidak akan bisa menyatu dengan kita kalau kehidupan kita tidak ditemukan kudus seperti dirinya. Perhatikan itu saudaraku. Inilah alasan mengapa ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah mengusir mereka. Bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, tetapi karena dosa itu manusia sudah tidak ada lagi dalam keadaan yang sempurna. Manusia sudah bercacat celah. Sedangkan tinggal bersama-sama dengan Allah itu harus ada di dalam keadaan yang segambar dengan Allah, sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah harus mengusir mereka. Karena Allah yang Maha Kudus itu tidak bisa menyatu dengan sesuatu yang tidak kudus. Di sini kita bisa mengerti bahwa ternyata kita tidak boleh main-main dengan kehidupan ini. Kita harus berjuang untuk mencapai kekudusan hidup. Artinya sekalipun kita hidup sebagai orang percaya, kita berkata kita ini orang Kristen atau kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kalau hidup kita tidak ditemukan ada di dalam kekudusannya, Allah tidak mengakui kita sebagai anak-anaknya. Itulah mengapa firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang kelima. Kalau kita lihat ayat 48 itu, firman Tuhan katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang mengatakan akan hal ini adalah yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Artinya, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Kalau kita tidak bisa mencapai kekudusan hidup sama seperti Allah Bapa di sorga, kita tidak bisa mencapai kesempurnaan hidup. Ingat itu saudaraku. Jadi sekarang kita bisa mengerti bahwa betapa pentingnya menjaga kesucian kekudusan hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Dan kita harus sadar, kesempatan hidup kita di dunia ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri, untuk terus merubah diri, untuk terus berjuang, mengejar kekudusan hidup, supaya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang singkat ini seharusnya membuat kita sadar bahwa sekalipun kita hidup sebagai orang percaya, sekalipun kita hidup sebagai orang Kristen, atau sekalipun kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tanpa kekudusan hidup kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Tanpa kekudusan hidup kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tanpa kekudusan hidup kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Bahkan kami ditegur oleh firman-Mu. Supaya di sepanjang hari-hari hidup kami mau berjuang. Kami mau mengejar kekudusan hidup. Supaya kami boleh mencapai kekudusan hidup seperti yang Bapa kehendaki. Supaya kami boleh mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Engkau kehendaki ya Allah. Roh Kudus Tuhan, belas kasihanilah kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam pimpinan Roh Kudus saja.
Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan akan membelas kasihani kami dan terus memimpin kami di sepanjang umur hidup kami, supaya kami terus berjalan di dalam segala kebenaran seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.